Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo rekan-rekan semuanya. Berikut ini kami akan memaparkan materi briefing peserta Uji Kompetensi Nasional Radiografer. Briefing bertujuan 1. Memahami ketentuan umum. 2. Memahami ketentuan uji kompetensi nasional. 3. Memahami tata tertib pelaksanaan uji kompetensi nasional. 4. Memahami panduan penggunaan aplikasi uji kompetensi nasional. Peserta uji dan waktu ujian. Peserta uji adalah mahasiswa atau radiografer lulusan Diploma 3 Radiologi dan Diploma 4 Teknologi Radiologi Pencitraan. Waktu ujian, tanggal 11 April tahun 2026, dengan pelaksanaan di satu sesi ujian, yaitu pukul 8.30 sampai dengan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Alokasi peserta uji. Pada penyelenggaraan UKOMNASRAD 2026 periode 1 ini, tempat uji kompetensi atau TUK terdiri dari 2 TUK, yaitu Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, CBT lantai 5, dengan kapasitas unit CBT sejumlah 80, dan jumlah peserta uji 80 peserta. Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, CBT lantai 4, dengan kapasitas unit CBT sejumlah 40 dan jumlah peserta uji 13 peserta, sehingga jumlah peserta adalah 93 peserta. Untuk menjadi perhatian penting, briefing ini wajib diikuti seluruh peserta uji kompetensi secara daring pada Jumat, 10 April 2026. Ketentuan verifikasi peserta. Setiap peserta membawa kartu peserta yang diperoleh dari admin prodi diunduh melalui web UKOMNAS Radiografer dan membawa 1 lembar pas foto lagi untuk ditempel di album peserta. Peserta harus menunjukkan bukti identitas, KTP, SIM asli, atau identitas lain yang ada fotonya. Peserta wajib membawa bukti briefing berupa foto gambar saat menyimak informasi briefing. Ketentuan khusus peserta. Peserta datang dengan sarapan terlebih dahulu dan menjaga kesehatan selama ujian berlangsung. Peserta ujian harus menghadap kamera sambil menunjukkan kartu ujian saat masuk ruang ujian. Proses akan direkam panitia. Proses pelaksanaan ujian. Saat pelaksanaan ujian, 1. Peserta diharapkan hadir 90 menit sebelum waktu ujian. 2. Peserta di ruang ujian 30 menit sebelum waktu ujian berlangsung. 3. Ujian akan dilaksanakan selama 180 menit, berturut-turut tanpa jeda. 4. Jumlah solujan 180. 5. Tidak ada sistem minus. Silakan jawab semua pertanyaan. Tata tertib ujian. Peserta mengenakan pakaian sopan, rapi, dan bersepatu membawa alat sholat dan keperluan pribadi tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, celana rok jeans kudorai dan sejenisnya, dan sendal jepit atau sandal dalam bentuk dan model apapun. Alat komunikasi. Seluruh alat komunikasi harus dimatikan dan disimpan dalam tas. Penunjuk waktu. Penunjuk waktu akan ada di layar monitor, sehingga peserta tidak perlu membawa atau menggunakan arloji jam tangan. Buku atau catatan dan tas. Seluruh barang-barang termasuk buku, catatan atau tas peserta dikumpulkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia ujian. Peserta dihimbau untuk tidak membawa barang berharga yang tidak diperlukan untuk pelaksanaan ujian. Segala risiko kerusakan ataupun kehilangan barang yang dititipkan adalah tanggung jawab setiap peserta. Peserta ujian hanya membawa kartu ujian dan identitas diri ke ruang ujian. Peserta ujian diperbolehkan membawa air putih dalam botol transparan dan obat-obatan pribadi seperti inhaler di ruang ujian, dititipkan kepada pengawas lokal. Peserta yang kedapatan membawa peralatan yang tidak diperkenankan di ruang karantina atau ruang ujian, maka peralatan tersebut diambil oleh pengawas lokal dan dicatat dalam berita acara oleh pengawas pusat. Saat pelaksanaan ujian,
Peserta diminta memperhatikan aba-aba atau petunjuk pengawas. Peserta akan dipanggil oleh pengawas untuk memasuki ruangan ujian. Peserta diminta berdiri di samping bangku peserta sampai diperintahkan duduk oleh pengawas. Peserta tidak diperkenankan mengoperasikan workstation sampai diinstruksikan oleh pengawas. Saat pelaksanaan ujian, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas. Bagi peserta yang memerlukan ke kamar kecil, toilet, diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah diizinkan oleh pengawas, diawasi, dan timer tidak akan berhenti. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah mendapat izin dari pengawas. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun terhitung sejak 10 menit sebelum ujian berakhir. Koreksi soal. Selama ujian berlangsung tidak ada koreksi soal. Peserta yang merasa menemukan soal yang tidak tepat atau salah dapat menyampaikan kepada pengawas dan akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Pengawas ujian akan mencatat nomor peserta ujian dan nomor soal serta catatannya. Pelanggaran tata tertib pelaksanaan ujian. Peserta yang melanggar tata tertib ujian tidak akan diingatkan oleh pengawas. Pelanggaran tata tertib akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Peserta yang melanggar tata tertib ujian otomatis tidak lulus ujian. Patuhilah tata tertib peraturan pelaksanaan uji kompetensi. Hindari melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Anda atau sejawat Anda. Peserta yang datang pada saat login ujian sudah berlangsung. Konsekuensi peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian. Anda tidak diperkenankan membawa barang-barang tersebut di atas ke dalam ruang ujian. Semua barang tersebut dapat dimasukkan ke dalam tas Anda dan dikumpulkan di suatu tempat ruang karantina. Selama dalam pelaksanaan ujian lakukanlah. Datang tepat waktu. Makan sebelum pelaksanaan ujian bagi yang tidak berpuasa. Membawa bukti identitas resmi berfoto. Membawa kartu peserta ujian. Berpakaian sopan bersepatu. Memperhatikan ruang ujian. Jangan melakukan seperti datang terlambat. Tidak berpakaian sopan. Panik bila ada hal yang tidak diketahui. Meninggalkan ruangan tanpa izin. Membawa barang-barang yang tidak diperlukan ke ruang ujian. Melanggar tata tertib ujian. Halaman ini adalah pintu gerbang bagi rekan-rekan untuk mengakses materi uji kompetensi. Setelah portal ini terbuka sepenuhnya, silakan menunggu instruksi selanjutnya dari tim pengawas mengenai tata cara login dan penginputan token untuk memulai pengerjaan soal. Harap tetap tenang dan tidak menekan tombol apapun di luar instruksi agar sistem tetap stabil. Sekarang kita masuk ke tahap akhir persiapan, yaitu halaman login peserta. Di layar, Bapak dan Ibu bisa melihat dua kondisi yang berbeda. Satu, kondisi belum siap. Kiri jika layar Anda masih menunjukkan kotak kuning dengan notifikasi IP belum di waitlist, Anda belum bisa masuk. Pastikan Anda sudah melaporkan IP address publik Anda ke tim Command Center dan silakan tekan tombol refresh secara berkala. Dua kondisi siap digunakan. Kanan jika sudah muncul kotak hijau bertuliskan IP Anda terdaftar waitlist, artinya sistem sudah siap. Anda akan melihat kolom username dan password. Untuk pengerjaan ujian, silakan login menggunakan kredensial yang telah diberikan oleh pihak TUK pada H1 ujian. Ingat, workstation Anda sudah dikunci untuk hanya mengakses portal ini, dan Anda memerlukan password khusus jika ingin melakukan logout. Pastikan layar Anda sudah berwarna hijau sebelum waktu ujian dimulai. Setelah Bapak dan Ibu berhasil melakukan login, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard ujian kompetensi Anda. Di halaman ini, mohon perhatikan beberapa informasi penting sebelum memulai. Verifikasi identitas. Di pojok kiri atas, pastikan nama Anda dan program studi, contoh, Kolegium Kesehatan Anak, sudah sesuai. Detail ujian. Anda dapat melihat jadwal pelaksanaan, lokasi tempat uji kompetensi, TUK, serta durasi waktu ujian. Seperti yang terlihat di layar, durasi untuk ujian ini adalah 210 menit. Status ujian.
perhatikan indikator berwarna hijau bertuliskan, dapat dimulai. Ini menandakan bahwa waktu ujian sudah masuk dan sistem telah siap menerima pengerjaan Anda. Tombol mulai. Jika semua data sudah benar dan Anda sudah siap secara fisik serta mental, silakan klik tombol hijau besar bertuliskan, mulai ujian. Ingat, setelah tombol ini diklik, waktu akan mulai berjalan secara hitung mundur. Tetap fokus, teliti dalam membaca soal, dan semoga sukses dengan hasil yang memuaskan. Jika ada kendala teknis saat pengerjaan, segera angkat tangan tanpa meninggalkan tempat duduk. Halaman berikutnya, peserta akan diarahkan untuk melakukan simulasi ujian sebelum melakukan pengerjaan soal ujian yang telah disiapkan. Terdapat 3 soal dan navigasinya, antara lain, sisa waktu pengerjaan soal, berapa soal yang telah dijawab, soal ujian dan pilihan jawaban, keterangan nomor yang telah dikerjakan termasuk penanda ragu-ragu untuk dilihat kembali, berpindah ke halaman berikutnya, fasilitas kalkulator, dan submit ujian. Setelah peserta melewati pengerjaan soal simulasi, selanjutnya peserta akan diarahkan untuk masuk ke halaman uji kompetensi dengan cara klik lanjut ke ujian kompetensi. Peserta wajib membaca tata tertib dan peraturan pelaksanaan uji kompetensi. Klik ke kotak kecil saya setuju dengan peraturan di atas. Kemudian klik lanjut. Dan halaman berikutnya klik mulai ujian. Keterangan warna pada navigasi soal. Warna hijau soal sudah dijawab, putih belum dijawab, dan orange ragu-ragu. Khusus untuk soal ragu-ragu, klik kanan pada nomor soal di navigasi soal. Maka warna nomor soal pada navigasi soal akan berubah menjadi warna orange. Untuk mengakhiri ujian silahkan klik submit ujian. Peserta yang datang pada saat login ujian sudah berlangsung. Konsekuensi peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian. Untuk exit KKI browser diperlukan password YG akan dibagikan di grup IT. Demikian pemaparan kami, terima kasih atas perhatiannya, semoga Anda sukses dan berhasil menempuh ujian kompetensi ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda sukses dan berhasil menempuh ujian kompetensi ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.